Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran sejarah kelas 12 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai politik apartheid di Afrika Selatan. Ada 6 tema yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari politik apartheid. Yang kedua adalah latar belakang politik apartheid. Yang ketiga adalah ketentuan politik dari apartheid. Yang keempat adalah proses politik apartheid. Yang kelima adalah perjuangan penghapusan politik apartheid. Dan yang keenam adalah dampak dari politik apartheid. Mari kita bahas tema yang pertama, yaitu pengertian politik apartheid. Secara etimologis, pengertian apartheid terdiri dari dua kata, apart dan hate. Apart artinya adalah terpisah, sedangkan hate itu adalah hukum atau sistem. Kesimpulannya, apartheid adalah hukum yang mengatur pemisahan berdasarkan ras atau etnik. Menurut Ensiklopedia menyatakan bahwa politik apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintahan kulit putih di Afrika Selatan. Politik apartheid juga bisa diartikan sebagai politik yang membedakan derajat manusia berdasarkan warna kulit. Orang kulit putih beranggapan merasa lebih superior daripada orang kulit hitam. Politik diskriminasi ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat hak asasi tersebut, yakni bangsa Barat. Latar belakang politik apartheid. Pencetus dari politik apartheid ini berasal dari bangsa Belanda. Pada mulanya, Belanda ini datang di Tanjung Harapan, yaitu Afrika Selatan, pada tahun 1652 dan kemudian membangun koloni di Afrika Selatan. Bangsa Belanda yang tinggal di Afrika Selatan tersebut dikenal sebagai bangsa Boer. Bangsa keturunan Belanda sebagai pionir atau Volkstrijders merambah ke pedalaman Afrika Selatan dan mendirikan Orange Free State serta Zuid-Afrikaanse Republik. Orang-orang Boer ini menganggap bahwa ras mereka memiliki derajat yang lebih tinggi karena berkulit putih. Selain itu, mereka harus hidup terpisah dengan orang asli Afrika yang berkulit hitam. Dalam perjalanannya, orang Boer kemudian bekerja sama dengan pemerintahan koloni Inggris untuk membentuk Komisi Urusan Pribumi Asli Afrika Selatan. Usulan orang Boer tersebut akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya politik apartheid. Bentuk kerjasama ini kemudian melahirkan beberapa kebijakan segresi, yaitu pemisahan rasial di bidang lahan, tenaga kerja, pendidikan, maupun politik. Tujuan dari politik apartheid yaitu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Afrika Selatan. Yang kedua adalah diskriminasi rasial ini untuk supremasi kulit putih. Selain itu untuk mengamankan pemerintahan minoritas yaitu bangsa kulit putih di daerah Afrika Selatan. Yang keempat adalah untuk memisahkan wilayah tempat tinggal orang kulit putih dan hitam serta segala kebijakan yang menyangkut sendi-sendi kehidupan seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Dan terakhir adalah bentuk dari legalitas atas sikap diskriminasi terhadap kepentingan-kepentingan yang lebih banyak menguntungkan orang kulit putih. Ketentuan politik apartheid. Ketentuan politik apartheid ini terdiri dari 6 ketentuan.
Yang pertama adalah Suppression of Communist Act tahun 1950, yaitu larangan organisasi kaum kulit putih yang mendukung perjuangan kulit hitam dan dukungan terhadap pembentukan pemerintahan mayoritas. Yang kedua adalah Bantu Authorities Act tahun 1951. Peraturan ini mengatur tentang pembubaran Dewan Rakyat Pribumi dan diganti pemerintahan suku regional dan teritorial di daerah-daerah lain atau Bantustan. Yang ketiga adalah pelarangan organisasi kulit hitam. Pemerintah membubarkan organisasi Afrika National Congress dan menangkap para tokoh yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Yang keempat adalah Group Area Acts, yaitu pelarangan terhadap orang kulit hitam untuk memasuki daerah perkotaan lebih dari 72 jam tanpa izin Native Labor Office. Yang kelima adalah mengeluarkan Land Acts, yaitu larangan orang kulit hitam untuk memiliki homeland di luar wilayah tempat tinggal yang telah ditentukan. Yang keenam adalah Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit putih dan hitam untuk mendaftarkan diri menurut suku masing-masing. Yang ketujuh adalah Immorality Amendment Act and Prohibity of Mixed Marriage, yaitu tentang peraturan melarang perkawinan campuran antara kulit putih dan kulit hitam. Yang kedelapan adalah Bantu Education Act tahun 1953, yaitu peraturan sistem pendidikan di Afrika dan pembatasan pendidikan bagi warga kulit hitam. Dan yang kesembilan adalah Native Labor Settlement of Disputes Act tahun 1953, yaitu penyelesaian sengketa industri dan pekerja dan kulit hitam dilarang melakukan pemogokan. Berdasarkan peraturan apartheid, digolongkan ras dan warna kulit. Yang pertama adalah golongan kulit putih, aturan orang EPA, kemudian golongan kulit berwarna atau ras campuran, kemudian golongan ras Asia, dan terakhir adalah golongan kulit hitam. Tema yang ketiga yaitu proses pembelakuan politik apartheid. Proses awal pembelakuan politik apartheid ini diawali dari pengesahan sistem apartheid oleh Partai Nasional Afrika atau ANC pada tahun 1948. Presiden Afrika Selatan pada waktu itu, Daniel Francis Sos, malah menyusun teori apartheid berisi setiap ras mempunyai panggilan tertentu dan harus memberikan sumbangan budaya kepada dunia. Oleh karena itu, setiap ras harus dipisahkan satu dengan yang lain agar hidup dan berkembang sesuai kebudayaan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, Daniel F. Malan sebagai pimpinan partai mempelopori agar berlangsungnya politik pemisahan total dari apartheid ini. Periode pertama ini dikenal sebagai Beskap, yang berarti Afrikaner berkuasa dan mempunyai hegemoni atas kaum kulit berwarna. Pembentukan apartheid periode pertama ini berhasil mengusir orang-orang kulit hitam dan orang-orang yang berkulit berwarna dari tempat tinggalnya sejauh mungkin dari pusat pemukiman, lahan pertanian, pusat perekonomian orang kulit putih. Pada saat pelaksanaan terjadi pembagian wilayah sebagian besar kota, 30% untuk kulit hitam dan 87% untuk kulit putih. Selanjutnya terjadi penguasaan penggunaan aset publik seperti kereta,
pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Selain dari sisi aset publik, apartheid ini juga menguasai seluruh struktur pemerintahan untuk orang-orang kulit putih. Akibat dari pelaksanaan politik apartheid ini, muncullah sosok seorang Nelson Mandela yang merupakan motor penggerak perlawanan terhadap apartheid di tanah Afrika Selatan. Mandela merupakan seorang putra dari kepala suku Khoisan yang masih mempunyai darah keturunan raja. Tema yang keempat, perjuangan penghapusan politik apartheid. Perjuangan penghapusan politik apartheid ini tidak hanya dilakukan oleh Nelson Mandela sendiri. Ada beberapa orang yang juga turut serta dalam perjuangan melawan politik apartheid, termasuk Nelson Mandela. Awal perjuangan Nelson Mandela, sosok Nelson Mandela begitu sangat dihormati oleh kalangan kaum kulit hitam di Afrika Selatan dan mendapatkan panggilan Madiba yang berarti kepala suku dalam bahasa Klan Tebu. Menjadi pengacara, kaum kulit hitam menjadi salah satu karir yang dikembangkan oleh Nelson Mandela pada masa itu. Setelah menjadi pengacara, Nelson Mandela kemudian berkembang menjadi anggota ANC, Partai Afrika Selatan. Kemudian bersama Anton Lembeldi memperjuangkan hak-hak kaum kulit hitam. Proses perjuangan Nelson Mandela ini setelah menjadi anggota, beliau kemudian menjadi ketua Partai ANC pada tahun 1956. Kemudian mulai mengkampanyekan penghapusan partai politik apartheid melalui demonstrasi dan beberapa aksi pemogokan. Karena akibat dari perbuatannya melakukan demonstrasi tersebut, Nelson Mandela akhirnya dilakukan penahanan menjadi tahanan politik pada periode 1956 sampai 1990. Pada 1983, sebanyak 600 organisasi Afrika Selatan bersatu padu untuk membentuk Front Demokrasi Bersatu. Mereka menuntut dihapuskannya istilah homelands. Sampai akhir tahun 1989, kondisi politik Afrika Selatan semakin memanas. Akhir dari perjuangan Nelson Mandela ini, akhirnya Nelson mendapat dukungan dari publik internasional yang memaksa pemerintah kulit putih Afrika Selatan untuk membebaskan Nelson pada tahun 1980. Pada tahun 1990, Nelson dibebaskan dari penjara. 4 tahun berselang, bebas dari penjara, Mandela terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994. Dengan terpilihnya Mandela ini, maka berakhir pula politik apartheid di Afrika Selatan. Tokoh yang kedua memperjuangkan penghapusan apartheid di Afrika Selatan yaitu Desmond Tutu. Latar belakang dari perjuangan dari Desmond Tutu ini, pada awalnya memang beliau bergerak di dalam dunia pendidikan, menjadi guru. Namun ketika pemerintah memutuskan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi warga kulit putih dan menekan warga kulit hitam, maka Tutu berhenti menjadi guru dan beralih ke dunia teologi. Ia kemudian menjadi uskup gereja agung di Anglikan di Johannesburg yang berkulit hitam, kemudian menjadi uskup di Cape Town. Beliau menjadi uskup pertama Afrika yang berkulit hitam, seorang uskup agung yang berjuang melawan politik apartheid, mengajarkan perdamaian untuk melawan ketidakadilan. Selama proses perjuangan, Desmond Tutu melakukan perlawanan terhadap politik apartheid melalui pelayanan kerohanian. Selain itu juga turut bersimpati dan mendukung perjuangan ANC melawan apartheid.
Selain itu juga beliau menolak undang-undang bantu diskriminasi pendidikan. Selain itu juga ikut serta dalam menuntut pembebasan Nelson Mandela, dan terakhir beliau mendapatkan Nobel Perdamaian atas peran terhadap perlawanan politik apartheid. Tokoh selanjutnya adalah Frederick de Klerk. Latar belakang perjuangan Frederick de Klerk ini merupakan presiden kulit putih terakhir di Afrika Selatan. Ia menjabat sebagai presiden pada tahun 1989 sampai 1994 dan memimpin Partai Nasional, yaitu Nasional Afrika Selatan. Kemudian dikenal sebagai Partai Nasional Baru Afrika Selatan bulan Februari 1989 hingga 1997. Beberapa perjuangan yang dilakukan Frederick de Klerk untuk menghapuskan politik apartheid antara lain adalah menghapus pelarangan partai politik untuk kaum kulit hitam, menciptakan pemerintahan baru dengan mengurangi dominasi kulit putih, membebaskan Nelson Mandela tahun 1990, mengadakan referendum untuk kelompok kulit putih untuk menghapus politik apartheid, dan hasil dari referendum ini ternyata didapatkan 2/3 pemilih setuju untuk melakukan penghapusan apartheid. Dalam akhir perjuangan beliau, Frederick de Klerk mendapatkan Nobel Perdamaian, menjadi wakil presiden Afrika Selatan, dan Nelson Mandela sebagai presiden. Meskipun mengalami kekalahan dalam pemilu menghadapi Nelson Mandela, beliau tetap berusaha menjadi wakil dari presiden dan pada akhirnya mengundurkan diri dari wakil presiden tahun 1997. Dampak dari penghapusan politik apartheid antara lain diskriminasi rasial kulit hitam di Afrika Selatan dapat berakhir. Orang kulit hitam mempunyai hak kebebasan untuk tinggal dimanapun berada di Afrika Selatan. Kemudian redistribusi lahan tanah kulit putih tidak dilaksanakan, dan orang kulit hitam boleh masuk ke pemerintahan dan memiliki pemerintahan yang mandiri. Warga kulit hitam dan kulit putih dapat tinggal hidup berdampingan. Seluruh warga Afrika Selatan juga diberikan akses pendidikan, kesehatan yang luas, dan menghapus segala pembatasan. Selain itu, juga dibuka kesempatan pembukaan lapangan kerja tanpa mengenal batas ras ataupun warna kulit dari posisi kerja dimanapun. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.